Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tenanglah, Tuhan akan bertindak. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita melihat ada orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang berlaku curang dalam hidup mereka, tapi mereka memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang makmur, seolah apa yang mereka lakukan itu menjadi berhasil. Dan hal ini tak dapat dipungkiri akan membuat kita menjadi iri hati, marah, bahkan bertanya-tanya mengapa bisa demikian. Kok ada orang yang tidak mengenal Tuhan, ada orang yang berlaku curang, mengapa hidup mereka itu baik dan berhasil, sedangkan saya yang adalah seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang jujur, tapi mengapa hidup saya penuh dengan kemalangan. Saudara, terhadap hal ini pemazmur di dalam Mazmur yang kita baca memberikan nasihat kepada kita agar jangan marah atau jangan panas hati terhadap orang yang berlaku curang dalam hidup mereka. Bahkan tentang hal ini pemazmur memberikan penegasan dengan mengatakan jangan marah diulang sebanyak 3 kali. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa pemazmur mengatakan untuk jangan marah? Hari ini kita akan melihat 3 alasan. Yang pertama, karena segala kemakmuran orang fasik, segala kemakmuran dari orang yang berlaku curang, mereka tidak akan bertahan lama. Tuhan akan membongkar kejahatan dan kecurangan mereka, dan Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa Tuhan akan membongkar kejahatan mereka dan itu menjadi aib bagi mereka. Di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-9 berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Yang kedua, mengapa tidak boleh marah terhadap orang fasik? Karena jika kita marah dan panas hati, maka itu akan membawa kita kepada kejahatan. Dosa akan mengintip di depan pintu ketika kita marah dan panas hati, dan itu membuat kita sama seperti orang-orang fasik. Dan saat kita marah, saat kita panas hati terhadap mereka, maka saat itu seolah-olah kita sedang mempersalahkan Tuhan, karena sepertinya Tuhan membela orang-orang fasik atau orang-orang yang berlaku curang. Karena itu Mazmur 37 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh marah terhadap orang fasik atau orang yang berlaku curang? Karena Tuhan itu adil dan Dia punya waktu untuk bertindak. Ya, saudara, Tuhan kita itu adil dan Dia akan bertindak untuk membinasakan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang berlaku curang, dan Tuhan akan membela kita, orang-orang yang benar. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang, dan Tuhan akan menegakkan hak kita seperti siang. Seperti dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-6. Hanya berdiam dirilah dan nantikanlah waktu Tuhan di dalam bertindak. Tuhan memesan agar kita berdiam diri, percaya kepada Dia, tetap lakukanlah yang baik, dan nantikanlah Tuhan akan bertindak dan membuat kebenaran kita akan bersinar. Saudara, mungkin dalam hidup ini banyak di antara kita yang merasa ketidakadilan. Ada orang yang berbuat curang, tapi mereka sukses dalam hidup. Sedangkan kita yang hidup jujur justru memiliki kemalangan. Kita melihat ketidakadilan yang seolah-olah ada dalam hidup kita. Tapi biarlah dengan firman Tuhan pagi ini, apa yang dinasihatkan pemazmur terus kita pegang. Berharaplah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan akan bertindak. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami untuk terus percaya dan menantikan waktu Tuhan untuk bertindak di dalam membela sesuatu yang benar. Tolonglah kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran, dan tolonglah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.